Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah isu kontemporer Health Information Management atau Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kali ini kita akan membahas topik berkaitan dengan keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data adalah isu utama dalam manajemen informasi kesehatan. Ya, data kesehatan itu merupakan data yang sangat sensitif ya, yang perlu dilindungi untuk menjaga kepercayaan pasien, kepatuhan terhadap regulasi, dan menghindari pelanggaran yang dapat berdampak hukum dan finansial. Apa itu keamanan dan privasi data? Secara definisi, keamanan data adalah upaya melindungi data dari akses, penggunaan, pengungkapan, atau perusakan yang tidak sah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan atau confidentiality, menjamin integritas data atau integrity, dan memastikan ketersediaan data atau availability. Nah, di dalam privacy data terdapat definisinya bahwa hak individu untuk mengontrol bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Sehingga di dalam keamanan dan privacy data, selain kita melindungi, tapi kita juga bisa mengontrol ya, bagaimana pengumpulan, bagaimana penggunaan, dan bagaimana pembagian data kesehatan. Di dalam keamanan dan privasi data kesehatan, fokusnya adalah pertama adalah informasi yang didapatkan melalui rekam medis elektronik dan informasi berkaitan dengan identitas pribadi seperti nama, alamat, atau nomor identifikasi atau seperti nomor CKN gitu ya, dan nomor lainnya. Apa saja teknik yang digunakan untuk meningkatkan keamanan data dan privacy? Ya, yang pertama adalah enkripsi. Enkripsi adalah sebuah proses mengubah data menjadi format yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci dekrypt ya. Contoh menggunakan AES ya. AES ini ada beberapa versi ya, ada banyak. Nah, AES ini singkatan dari Advanced Encryption Standard. Nah, AES ini entah itu menggunakan SHA ya, SHA 1, kemudian ditambah dengan SALT dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan AES. Kemudian yang kedua adalah menggunakan autentikasi multifaktor atau MFA. Nah, biasanya ini menggunakan lebih dari satu metode untuk memverifikasikan identitas pengguna. Misalnya ya, contoh misalkan rekan-rekan ketika mau login terhadap sebuah sistem itu wajib selain input username dan password, tapi muncul ada OTP ya, ada autentikasi tambahan yang masuk entah itu ke email ataupun entah itu ke handphone, kemudian kita harus menginput kode OTP tersebut. Nah, itu dinamakan dengan autentikasi multifaktor. Itu bisa menjadi salah satu teknik menjaga keamanan data atau melakukan keamanan data gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan firewall dan antivirus. Nah, kenapa firewall dan antivirus ini penting? Karena firewall dan antivirus bisa melindungi sistem dari serangan jaringan eksternal gitu ya. Firewall ini dia akan memfilter aliran data dari internal ke eksternal atau dari dalam institusi kesehatan keluar institusi kesehatan, dan sebaliknya dari luar ke dalam gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada filter ini, maka lalu lintas itu akan blong gitu. Artinya tidak akan ada pengawasan, tidak ada filterisasi. Sama halnya kalau misalkan rekan-rekan membayangkan bagaimana jadinya kalau misalkan air yang keruh tidak melalui proses filtrasi sehingga nanti air itu bisa diminum oleh kita ya. Bayangkan itu. Atau dari PDAM aja deh, air pump gitu ya, air yang keruh dari sungai tiba-tiba kalau masuk ke rumah kan udah jadi bening gitu ya, udah jadi jernih ya, walaupun gak jernih-jernih banget gitu ya, tapi setidaknya masih layak untuk kita pakai. Nah, firewall dan antivirus juga demikian prosesnya, mirip seperti itu. Dia menggunakan filtrasi, memberikan sebuah filter ya, ada lapisan keamanan sehingga tidak semua orang luar itu bisa masuk ke dalam sistem yang ada di internal ya. Itu menggunakan firewall dan antivirus. Yang keempat adalah menggunakan audit log atau audit trails gitu ya. Bagaimana mekanismenya? Yaitu melacak aktivitas pengguna. Nah, jadi ada pelacakan aktivitas pengguna. Jadi kalau di sebuah sistem yang berbasis web itu pasti akan ada log historinya, kecuali ya
kecuali kalau misalkan memang sistem itu tidak ada mekanisme untuk memunculkan log history, ya wassalam gitu ya. Tapi pada prinsipnya ya, aplikasi yang bagus itu harus ada fitur untuk melacak aktivitasnya, baik itu di aplikasi ataupun di servernya ya, baik itu di aplikasi ataupun di servernya, itu harus ada fitur itu. Nah, kalau di server saya kira server Linux itu pasti default pasti ada ya. Ada audit trails, jadi melacak aktivitas pengguna, IP dari mana, IP-nya berapa, tanggal berapa gitu ya, apa yang dia lakukan, itu biasanya ada di history lognya ya, sehingga kita bisa tahu siapa yang melakukan dugaan penyalahgunaan data pada jam sekian misalkan. Kita bisa lihat dari audit log, itu berkaitan dengan keamanan data. Nah, kalau berkaitan dengan privacy data, kita bisa menggunakan anonimisasi ya, menghilangkan atau menyembunyikan informasi identitas dari dataset. Tapi kan nggak bisa kalau untuk data kesehatan ya. Atau yang kedua, kita bisa melakukan pseudonimisasi, mengganti data pribadi dengan identifikasi palsu yang dapat dikembalikan ke bentuk asli dengan kunci tertentu. Tapi ini sulit dilakukan. Nah, atau ya ini yang paling sering dilakukan adalah kebijakan akses berbasis peran atau role based access gitu ya, role based access. Nah, ini membatasi akses hanya untuk pengguna yang memiliki hak sesuai dengan perannya. Contoh misalkan gini, teman-teman yang ada di bagian rekam medis ketika menggunakan aplikasi itu seharusnya ya data pasien saja yang terlihat gitu ya, data pasien yang terlihat, tapi data-data yang lain mungkin ada yang direstrik gitu ya. Kemudian teman-teman yang ada di bagian poli ya, mungkin itu pasien-pasien poli yang hanya bisa diaksesnya datanya gitu, yang ranap tidak bisa, dan seterusnya. Nah, itu contoh akses berbasis peran gitu ya. Nah, di dalam keamanan dan privacy data, kita harus melakukan atau kita wajib melakukan manajemen risiko. Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi dulu risikonya. Kira-kira apa aja nih ancaman, potensi ancaman yang bisa terjadi terhadap data kesehatan, baik itu serangan cyber menggunakan teknik hacking atau penyebaran dengan malware. Kemudian kita juga harus memahami bahwa akses tidak sah oleh pihak internal itu bisa memungkinkan juga. Makanya perlu RBAC tadi, role based access gitu ya. Nah, dan kita juga harus memahami juga bahwa bisa jadi data itu juga hilang karena ada kegagalan perangkat keras, entah itu kebakaran, entah itu karena kalau di hard disk itu namanya bad sector, sehingga datanya itu tidak bisa dibaca gitu ya karena bad sector. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi risiko-risiko yang berkaitan dengan kehilangan data kita harus aware, kita harus list ya, Kemudian setelah itu kita baru menilai risiko, menilai dampaknya, mana yang lebih memberikan dampak yang lebih besar ya, apakah karena serangan hacking ataupun penanaman malware, ataukah itu karena pelanggaran berbasis role, ataukah itu karena ada kerusakan secara fisik ya, mana yang memiliki dampak yang luar biasa, sehingga kita bisa melakukan strategi mitigasi. Nah, mulai dari penerapan kebijakan keamanan, membuat SOP misalkan ya, kita melakukan pelatihan terhadap karyawannya supaya kesadarannya meningkat tentang pentingnya keamanan dan privasi data. Kemudian kita juga bisa melakukan penyimpanan data cadangan gitu ya, membuat data salinan secara berkala. Kita juga bisa menerapkan teknologi keamanan modern, salah satunya adalah blockchain gitu ya. Blockchain itu artinya kita menyimpan itu di beberapa tempat, kemudian sekuensial, dan kalau mau membuka data yang selanjutnya, itu data yang sebelumnya ini kita harus open dulu gitu, kita harus buka dulu baru kemudian bisa progress dan seterusnya. Itu menggunakan teknologi blockchain, dan itu sifatnya adalah tidak reversible ya, artinya itu satu arah untuk enkripsi. Dan kalau misalkan sudah tahu ya strateginya, kita lakukan evaluasi dan melakukan pemantauan ya.
kita peninjau secara berkala bagaimana sistem keamanan tersebut ya, dan kemudian privasinya, dan bisa juga untuk mengidentifikasi celah baru ya yang mungkin saja. Nah, ini adalah studi kasus ya. Ada kasus data Equifax ya di tahun 2017. Ini data pribadi lebih dari 145 juta orang bocor. Penyebabnya itu karena sistem yang rentan dan tidak diperbaiki tepat waktu. Nah, apa yang kita bisa dapatkan pelajaran dari kasus Equifax ini adalah pentingnya pemantauan dan pembaruan sistem keamanan secara berkala. Jadi kalau sistemnya sudah obsolete atau udah rusak, ya kita ganti dengan yang baru. Kalau misalkan ada bug, ada celah keamanan, maka kita tambal celah keamanan. Kalau misalkan ada infrastruktur yang sudah jelek, ya kita perbarui, kita perkuat ya. Nah, dan kesimpulannya bahwa ya keamanan dan privasi data itu merupakan aspek yang penting di dalam pengelolaan informasi kesehatan. Ada teknik-teknik ya keamanan dan privasi yang dimana setelah teknik-teknik itu kita bisa pelajari, kita paham, kita bisa implementasikan manajemen tersebut sehingga nanti di waktu mendatang data itu bisa aman ya. Maka kan bisa membaca referensi bagaimana standar data dan keamanan itu, standar keamanan data dan informasi itu di ISO 27001, kemudian NIST Cyber Security Framework, dan UPDP dan HIPAA. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.